saya besok ini boleh berdoa Sekolah yang menyenangkan. Menurut kakak, apakah di sekolah ini telah mengalami kesetaraan gender antar siswa selama belajar? selama saya bersekolah di sini selama 1,5 tahun, saya telah melihat banyak kesetaraan gender di sekolah karena saya dulu sudah menerapkan kesetaraan gender. Selanjutnya, apakah pernah terjadi ketidakadilan antar siswa laki-laki dengan perempuan dalam meraih prestasi ataupun tindakan? Sejauh ini saya tidak ada melihat seorang guru yang tidak memberikan siswanya untuk meraih prestasi maupun laki-laki atau perempuan. Menurut kakak, apa penyebab terjadinya ketidakadilan gender di lingkungan sekolah? Menurut saya terjadinya ketidakadilan gender karena ada ketika ada seorang guru yang masih berpikir bahwa siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki atau sebaliknya. Terima kasih. Terus, bagaimana cara menghadapi jika terjadinya ketidaksamaan gender di sekolah? Menurut saya, yang pertama kita harus menelaah apa yang terjadi pada kejadian tersebut. Setelah itu kita harus laporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah atau pihak nilai. Bagaimana upaya dalam meningkatkan keadilan antara siswa laki-laki maupun perempuan di sekolah? Dengan cara pihak sekolah harus memberikan kesempatan siswanya untuk meraih prestasi dalam bidang akademik ataupun akademik, baik ekstra maupun kegiatan lainnya di sekolah. Tidak peduli siswa itu laki-laki ataupun perempuan. Terima kasih. Pasti ada jawaban. Ya, kamu menurut saya. Terima kasih. Ya. Siang kak. Maaf. Ya, siang. Kamu sih dari gede. Oh sih gua dari gede. Boleh tahu siapa nama kakak? Perkenalkan, nama saya Kadek Juli Putra, saya dari kelas 12. Boleh tahu ada rumah kakak ya? Kalau untuk alamat, kakak tinggal di Manis Teguh, Dekat Mas Kakak. Silakan. Ya, Menurut kakak, apakah di sekolah ini telah mengalami kesetaraan gender antar siswa selama proses pembelajaran? tentunya sudah, karena di sekolah ini kakak belum pernah mendengar yang namanya laki-laki maupun perempuan, bahkan guru juga tidak ada yang menandakan. Lanjut. Apakah pernah terjadi ketidakadilan antara siswa laki-laki dengan perempuan dalam meraih prestasi ataupun kegiatan ekstra? Untuk kegiatan ekstra yang kakak tahu, untuk perempuan biasanya dia mengambil kegiatan yang lebih ringan, contohnya ekstra bulu tangkis. Dan sedangkan untuk para laki-laki dia lebih bisa meraih yang lebih berat, contohnya tolak peluru. Lanjut. Menurut kakak, apa penyebab terjadinya ketidakadilan gender di lingkungan sekolah? Penyebabnya biasanya karena kurangnya sosialisasi di sekolah ini, dan juga tidak ada programnya TPPK. Bagaimana cara menghadapi jika terjadinya ketidaksetaraan gender di sekolah? Seperti yang kakak sampaikan tadi, karena terjadinya program TPPK, tapi untuk di sekolah ini kita sudah memiliki program tersebut, dan tentunya semua masalah ketidaksetaraan gender itu sudah teratasi di sekolah ini. Bagaimana upaya dalam meningkatkan keadilan hak antar siswa laki-laki maupun perempuan di sekolah? Tentunya dengan cara kita saling menghargai antara laki-laki maupun perempuan. Sekian. Terima kasih kayak maaf lalu. Siap. Nama saya Nikuti Fitri Maharani. Alamat rumah saya di Jalan Merpati, Desa Banyudin.
siswa laki-laki maupun perempuan. Menurut kakak, apa yang penyebab terjadinya ketidakadilan gender di lingkungan sekolah? Menurut saya pribadi, ketidakkeadilan gender itu terjadi karena biasanya siswa laki-laki itu merasa siswa perempuan lemah dan jadi tidak akan melawan ketika didiskriminasi. Baik, pertanyaan sudah cukup. Dalam waktunya saya akan saya atas nama izin bertanya tentang kesetaraan gender. Baik, sama nama ibu. Nama ibu Putu Putri Perwantini SPD IPB. Baik. Alamat rumah ibu di LC Dahwaru, Jalan Jalan nomor 12. Apa pekerjaan ibu? Pekerjaan ibu sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 3 Depok. Menurut ibu, apakah di sekolah ini telah mengalami kesetaraan gender antara siswa selama proses pembelajaran? Menurut ibu, selama ibu mengajar di sekolah ini, kesetaraan gender itu sudah terjalin dengan baik. Di antara tidak ada perbedaan antara siswa yang berjenis kelamin laki-laki maupun siswa yang berjenis kelamin perempuan. Jadi semua siswa itu diikut sertakan dalam kegiatan apapun di sekolah. Baik. Apakah pernah terjadi ketidakadilan antara siswa laki-laki dengan perempuan dalam meraih prestasi ataupun kegiatan ekstra? Baik, untuk kesetaraan gender atau ketidakadilan dari gender di sekolah ini dilihat dari prestasi maupun ekstra yang ada di sekolah ini menurut ibu tidak pernah terjadi. Karena ibu lihat juga dilihat dari prestasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sama-sama bersaing, tidak ada yang timpang tindih. Dan untuk ekstrakurikuler pun semua ekstra di sekolah ini itu tidak ada yang menitikberatkan harus diikuti oleh jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Jadi jenis kelamin laki-laki maupun perempuan itu bebas memilih ekstra yang dia sukai di sekolah ini. Menurut ibu, apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender di lingkungan sekolah? Tidak terjadinya atau ketidakadilan gender di sekolah itu akibat adanya masih kental budaya patriarki di suatu masyarakat tersebut ya. Jadi yang dimaksud dengan budaya patriarki itu adalah masih mengagung-agungkan atau membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki itu lebih baik selalu diagung-agungkan dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan yang sifatnya mungkin lemah. Tetapi balik lagi ya, kita sudah ada di zaman globalisasi, budaya patriarki itu di masyarakat sekarang ini sudah mulai berkurang ya, tidak ada lagi lebih ada keseimbangan antara kesetaraan gender laki-laki maupun perempuan. Bagaimana cara menghadapi apabila ada ketidakadilan kesetaraan gender? Jadi caranya itu adalah kita di sekolah ibu sebagai guru harus mengikut sertakan antara siswa laki-laki maupun perempuan. Setiap dalam pembuatan kelompok harus ada siswa laki-laki dan perempuan. Di dalam kepengurusan kelas pun juga harus ada laki-laki dan perempuan. Dan selebihnya itu, jadi tidak ada sebuah kegiatan apapun di sekolah dengan kepanitiaan dan sebagainya itu semua diikut sertakan tanpa membedakan gender.